Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Segala sesuatu ketika dikaitkan dengan nama Allah, maka sesuatu itu bisa menjadi besar atau juga bisa menjadi sebaliknya. Tergantung di mana kata Allah itu diletakkan. Sebagai gambarannya, mulai dari bab niat saja umpamanya. Kita akan lihat, kita akan takar, kita akan tahu ya, apakah memang sesuatu itu besar atau kecil ketika disambungkan dengan nama Allah. Ya. Dalam bab niat kita tahu dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Yang digarisbawahi di sini adalah tentang masalah niat. Dan niat ini sangat menentukan. Niat ini sangat menentukan kualitas ibadah kita. Makbul dan tidak makbulnya ibadah kita tergantung kepada niat. Kepada siapa niat ini dicantolkan, dicantelkan, dikaitkan. Kalau dalam bahasa Quran, kita sering menjumpai segala sesuatu itu ketika berhubungan dengan Allah
Ya. Umpamanya dalam konteks ibadah haji, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Lillah. Di situ ya harus karena Allah. Jadi haji itu dilakukan harus dasarnya lillah. Kalau dalam konteks ibadah haji, Rasulullah mencontohkan, ya, jadi ibadah haji ini memang harus karena Allah. Niatnya harus karena Allah. Sholat juga harus karena Allah. Ibadah juga harus karena Allah. Berharap sepenuhnya hanya kepada Allah. Fasolli li rabbika wanhar. Ini dalam konteks sholat, kemudian dalam konteks berkurban sama di situ. Li rabbik, ay lillahi azza wa jalla. Harus karena Allah. Niat itu kita awali dari bab niat. Kita harus betul-betul ya, semua konsentrasi kita, titik tolaknya, muntolaknya harus karena Allah. Karena sesuatu kalau diniatkan karena Allah itu akan bernilai. Ya. Para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini diciptakan oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan Allah, ya, diciptakannya kehidupan dan kematian ini dalam rangka ya, Allah ingin mengetahui, menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling berkualitas amalnya? Bukan paling banyak, Pak. Tapi dalam urusan amal itu mana yang lebih berkualitas. Bahasanya bukan aksaru amala, tetapi ahsanu amala. Para ulama memberikan tafsiran terhadap ayat ini. Ya, salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir, juga Qadhi bin Iyad ketika menafsirkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salah satu tafsirannya adalah aswabukum wa akhlasukum. Siapa di antara kita amalannya yang paling tepat? Aswab, sawab. Ukuran tepat, benar itu bukan menurut ya hawa nafsu kita, tetapi ukurannya adalah Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama. Ya. Jadi harus benar itu benar menurut agama. Ya. Salat, ya. Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam konteks haji, ya, khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji dariku. Ya, ikutilah apa yang sudah aku lakukan. Jamaah sekalian, segala sesuatu ya, niatan kita dalam ibadah, dalam ya mungkin yang lain-lain juga, niatkan karena Allah, sebab ini sangat menentukan. Ya, niat kita karena Allah ini bisa menjadikan amalan kita tergolong menjadi ahsanu amala. Ya, bahkan kategorinya adalah amalan makbulan. Ya, amalan kita diterima oleh Allah bila dasarnya adalah aswabukum wa akhlasukum. Kaitannya dengan niat adalah akhlasukum. Siapa di antara kita yang niatnya ikhlas, tulus sepenuhnya karena Allah. Ya. Jamaah sekalian, dalam urusan niat saja itu sudah kita diberikan pencerahan. Jangan lupa, ya, nawaitu kita harus karena Allah.
Segala sesuatu titik tolaknya adalah lillah, li ajlillah, li i'la'i kalimatillah, fillah, lillah, li ajlillah, li btigoi mardotillah. Maka amalan kita bila dibangun di atas landasan lillah, ya fillah, li ajlillah, li btigoi mardotillah, mencari ridha Allah karena Allah, maka akan berwujud menjadi amalan solihan, amalan makbulan. Tapi sebaliknya, manakala amalan kita tidak diniatkan karena Allah, maka jangan berharap banyak amalan kita menjadi amalan solihan makbulan, bahkan ya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah ditanya, ya pernah dimintai pendapat, ya Rasulullah, rajulun, ini dalam konteks perang ya. Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyatan, rajulun yuqatilu syaja'atan, rajulun yuqatilu liyura makanuhu indan nas. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, orang ini minta pendapat, ya Rasulullah, ada orang perang, tapi perangnya itu hanya semata-mata bela ya, kabilahnya, hanya membela kesukuannya, membela ya kelompoknya. Ya. Niatnya bukan karena Allah, niatnya juga bahkan ada yang memang semata-mata karena keberaniannya, ingin menampilkan patriotismenya, syaja'ahnya gitu. Bahkan ingin dikatakan sebagai pahlawan. Ayyudzalika fi sabilillah. Siapa di antara mereka itu yang termasuk kategori fi sabilillah, yang berjuangnya memang berjuang di jalan Allah. Kata Nabi, man qatala li'ila'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Lagi-lagi jamaah sekalian, selalu dikaitkan kepada Allah. Barang siapa yang berjuangnya, membela negerinya, membela ya mungkin yang lain-lain lah, ya. Tapi niatnya memang karena Allah, ya, tanpa istilahnya pamrih, maka ya bahwa fisabilillah, maka dia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika dia mati, ditakdirkan mati, maka kematiannya menjadi kematian yang mulia. Bukan hanya sekedar bergelar pahlawan, Pak. Kan banyak yang mati ya membela negerinya tapi dinilai bukan sebagai mujahid fisabilillah. Ya, mungkin dia punya ya mendapat penghargaan sebagai pahlawan. Tapi tidak semua pahlawan itu mendapatkan fisabilillah kalau niatnya bukan semata-mata karena Allah. Penting kiranya jamaah sekalian kita kembali menelaah, memahami hadis Nabi, ya, titik tolak kita dalam urusan ini, dalam urusan ibadah, ya, maka lillahi azza wajal. Ya, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Syekh Utsaimin ketika mengomentari hadis Nabi ya, bab niat ini, kata beliau, boleh jadi ya kita ini bersama-sama ke masjid. Ya. Barisannya mungkin kalau ditakdirkan lebih duluan, ya, ada saf yang pertama. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang yang ada di barisan pertama itu mendapatkan ya pahala yang sama? Nah, itu sangat ditentukan oleh niat masing-masing. Ya, makanya di sini perlunya niat. Ya, nawaitu kita itu ketika datang ke masjid, ketika berada di barisan pertama, niatnya apa? Nah, jamaah sekalian, ini dalam niat saja sudah sedemikian rupa. Makanya ya pesan saya untuk pribadi dan jamaah sekalian, niatkan sepenuhnya karena Allah, biar menjadi amalan solihan. Sedekah biar jadi amal soleh, niatkan karena
Allah. Jangan lupa. Jangan lupa niat. Nah, kembali ke apa yang saya sampaikan, segala sesuatu kalau dikaitkan dengan Allah itu bisa menjadi kebaikan, bahkan menjadi besar, atau juga bisa menjadi sebaliknya. Dalam urusan niat umpamanya tadi ya, ketika seseorang dia bersedekah atau beribadah, ya dia melakukan hal-hal yang dipandang baik, tapi niatnya bukan karena Allah, maka bukan kebaikan yang dia dapat. Ya, ada istilah di Sunda itu capek gawe teka pake. Ya. Bahkan ya yang ada kesia-siaan. Sudah menggelontorkan sekian banyak uang untuk disedekahkan, tetapi ketika niatnya tidak dikaitkan dengan Allah, tidak lillah, ya, tapi semata-mata karena liyuro makanuhu indan nas, ya, karena ingin mendapatkan apresiasi, nama baik, ya, dari manusia, maka ya dia tidak akan mendapatkan kebaikan itu. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari semua kesia-siaan yang memang akibat dari ya ketidaktulusan kita ketika beramal, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, contoh yang lain bahwa segala sesuatu ketika dikaitkan dengan Allah itu bisa jadi besar atau bisa juga sebaliknya. Nama tempat contohnya, kita mengenal Baitullah, Pak. Ya, Baitullah itu apa maknanya? Ka'bah, rumah Allah. Bahkan masjid ini termasuk rumah Allah. Ya. Kalau dalam bahasa hadis kan ada majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kita ini sedang berada di rumah Allah, Pak. Tidaklah suatu kaum ya, berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Tafsiran para ulama, Baitullah di sini adalah masjid. Masjid. Jadi kita ini berada di rumah Allah. Masjid itu baitun min buyutillah. Baitullah, kata bait, rumah. Rumah ya, kita tahu rumah. Kita masing-masing punya rumah. Rumah itu tempat. Ketika tempat ini dikaitkan dengan nama Allah, maka derajatnya menjadi naik. Baitullah. Jadilah Ka'bah. Jadilah masjid. Masjid ini tempat yang mulia. Maka di tempat mulia inilah kita mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana dijelaskan di dalam terusan hadis ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sering-seringlah berada di rumah Allah. Karena kata Nabi, ya jaminannya apa? Nazalat alaihimus sakinah. Ketika seseorang berada di rumah Allah, di rumah kemuliaan, ya, maka akan turun kepadanya sakinah, ketenangan. Jadi kalau ingin tenang, masuk masjid, ya, ibadah di masjid, duduklah di masjid, merenunglah di masjid, ya, berkontemplasi di masjid, ya, itu akan mendapatkan sakinah. Kemudian wa ghasyiyat humur rahmah, ya, rahmat Allah pun akan meliputi mereka yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang diliputi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian para malaikat pun mendoakan. Ya. Malaikat pun mendoakan orang-orang yang senantiasa mencintai atau hadir di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah. Nah, ibadullah. Jadi rumah ketika dikaitkan dengan nama Allah, maka itu menjadi mulia. Baitullah. Tidak setiap rumah ya, itu lantas menjadi kemuliaan atau mendapatkan kemuliaan. Kalau di situ tidak dikaitkan dengan nama Allah, bahkan tidak disebut di dalamnya nama Allah. Kita punya rumah besar, Pak.
Tapi rumah besar ini ya jarang disebut di dalamnya nama Allah, jarang disebut dikaitkan dengan Allah. Jarang orang menyebut Allah, Allah. Ini pemberian Allah. Rumah ini bukan milik saya hakikat, tapi titipan Allah, amanah dari Allah. Bahkan ketika rumah itu dalam hadis ya disebutkan, di dalamnya itu dibacakan Al-Quran, kalamullah, maka rumah itu jadi istimewa. Ya. Jadi bahkan dalam hadis itu la taj'alu buyutakum kubura. Jangan pernah kita ini menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Ada yang menafsirkan ya ada kuburan ya dibangun di atasnya rumah. Ada juga menafsirkan seperti itu. Ya. Nah, intinya jangan menjadikan rumah kita ini menjadi sepi. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ya. Jadi bahkan rumah yang dibacakan di dalamnya surah, ya, satu surat di antara surat Al-Quran, maka setan tidak akan masuk di dalamnya. Jelas rumah ini menjadi rumah kemuliaan yang tidak akan dimasuki oleh makhluk-makhluk jahat. Ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, rumah kita kaitkan dengan ya, segala sesuatu dikaitkan dengan nama Allah, termasuk rumah kita. Bacakan di dalamnya Al-Quran. Ya. Masjid lebih utama lagi. Inilah rumah Allah di antara sekian banyak rumah Allah di atas muka bumi ini. Nah, jamaah sekalian, bahkan kalau kita bicara kelompok, ya, di Quran itu, kalaulah sekarang di Indonesia banyak partai, Pak. Partai dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan kata hizbun. Hizib. Jamaknya adalah ahzab. Dalam Al-Quran ada surat Al-Ahzab. Ya. Ada perang Ahzab. Ya. Nah, di surat Al-Mujadilah itu ada ayat ya. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Di Quran itu partai cuma ada dua. Ada hizbus syaitan, partai setan. Kita tinggal pilih, Pak. Tinggal nyoblos partai yang mana di antara dua partai ini. Ya. Ada hizbullah yang kata Allah dipastikan orang yang bergabung dengan hizbus syaitan itu pasti rugi. Ya. Ala inna hizbas syaitan humul khasir. Dan barang siapa kata Allah ya, yang bergabung dengan partainya Allah, faulaika humul muflihun. Ala inna hizballah di penghujung ayat surat Al-Mujadilah. Ala inna hizballah humul muflihun. Ada khasirun, ada muflihun. Jadi partai itu hanya dua. Ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Kata Allah ketika dikaitkan dengan hizib, partai Allah. Oh, luar biasa, mulia. Tapi ketika partai itu dikaitkan bukan dengan nama Allah, ya, atau tidak dikaitkan dengan sesuatu yang memang ya memperjuangkan agama Allah, ya, ada dikaitkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan ya ajaran-ajaran Allah gitu. Maka ya partai itu tidaklah menjadi ya beda dengan partainya Allah. Partai setan itu jelas rugi. Kita lihat di Indonesia ini mana yang dikategorikan sebagai partai Allah, walaupun namanya banyak, Pak, tapi substansinya kita lihat. Mana partai yang ya memperjuangkan agama Allah, cobloslah dia. Pasti Bapak rugi untung. Tapi kalau mencoblosnya salah, ya mencoblos partai yang ya memperjuangkan bukan agama Allah, ya, bahkan mengajak manusia kepada ajaran menentang ajaran Allah, itulah partai setan dan dipastikan partai itu akan membawa kerugian. Wal'iyadzubillah. Kata hizib, kata kelompok ketika dikaitkan dengan Allah maka menjadi naik derajatnya. Humul muflihun. Tapi ketika dikaitkan bukan dengan nama Allah maka humul khasirun, menjadi rugi. Nah, jamaah sekalian,
kita ini hidup, ya, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ya, ketika mulai dari bab niat, ketika kita membangun sebuah komunitas, ketika kita, ya, melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita, tentu saja ada, ya, tujuan utama yang kita sedang bangun atau sedang kita rencanakan. Ya, hidup ini jamaah sekalian, ya, tujuan utama kita adalah bagaimana kita ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin, ya, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan pesan-pesan para ulama kita, ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara kita membina hubungan, ya, hubungan yang lebih akrab, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan, ya, hubungan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan ini akan serba mudah adanya. Ya, ketika kita senantiasa bersama Allah, maka tidak ada yang, ya, dikatakan sesuatu yang berat. Semuanya insya Allah mudah ketika kita masih punya Allah. Tetapi ketika Allah sudah tidak ada di benak kita, dalam hati kita, yang diingat bukan Allah, maka segala sesuatu itu berubah 180 derajat menjadi sesuatu yang menjadikan hidup ini sumpek, sulit, ya. Karena, ya, di dalam diri kita sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu saya mengingatkan jamaah sekalian, mari kita bangun hubungan kita dengan Allah. Hablun minallah kita. Di samping hubungan kita dengan manusia, ya, bangunlah hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis itu disebutkan, dalam hadis qudsi, ya, mungkin pernah dengar hadis ini. Dan hadis ini kata para ulama menunjukkan kemurahan Allah, ya, yang dijanjikan oleh Allah manakala manusia itu senantiasa dekat dengan Allah. Sahabat Anas meriwayatkan hadis ini, ya, mukhrijnya Imam Bukhari dan yang lain. Ya, hadisnya bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah mengatakan Rasulullah bersabda, "Fima yarwi an rabbih." Begitu kalau ciri hadis qudsi itu, "Fima yarwi an rabbih." Sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhan, dari Allah maksudnya. Inilah yang disebut hadis qudsi. Kadang kalau kita baca qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, qala Allah Ta'ala, itu hadis qudsi. Biasanya ada qala Allahu gitu. Nah, hadis ini mengatakan begini. Idza taqarrabal 'abdu shibron. Pernah dengar hadis ini ya? Apabila kata Allah, seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal. Satu jengkal, Pak. Satu jengkal itu pendek. Luar biasa. Apa yang Allah lakukan? Maka kata Allah, ya, taqarrabtu ilaihi dzira'an. Maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Ya, wa idza taqarraba dzira'an, taqarraba ilayya dzira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depak. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, dari Abu Hurairah hadisnya, ya, wa idza dzakarani abdi fi nafsihi, jika hambaku mengingatku, dalam arti mendekat kepadaku, senantiasa yang diingat Allah di dalam dirinya, maka aku akan mengingat, selalu mengingat, ya, orang itu, orang yang mengingatku itu di dalam diriku. Dan ketika dia mengingatku fi malain, di kumpulan orang-orang banyak. Kita ini banyak kumpulannya, Pak. Tapi ya mungkin tidak semua orang punya kedudukan yang sama.
Kalau ulama semua kok tidak kan? Nah, maka janji Allah kalau dia selalu mengingatku ya, di kalangan orang banyak, maka aku akan mengingat dirinya. Ya. Aku akan mendekat kepadanya, selalu mendekat kepadanya bersamanya ya, di kalangan orang-orang yang terbaik di antara mereka. Nah, kata para ulama, hadis-hadis ini menunjukkan kemuliaan Allah. Ketika orang dekat dengan Allah, maka Allah pasti memuliakannya. Itu kata kuncinya. Maka kalau kita ingin hidup mulia, jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Mendekatlah kepada Allah. Apa yang kita mau oleh Allah dikabulkan. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi, Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, kalau hambaku bertanya, wahai Muhammad, kepadamu, katakan aku ini dekat. Aku dekat. Ya, dekatnya Allah itu lebih dekat dalam Al-Qur'an min hablil warid. Saking dekatnya Allah. Allah itu ya, 1 kali 24 jam, bahkan sepanjang hidup kita Allah bersama kita. Maka tidak ada ya, kalau kita menyadari ini, tidak ada istilahnya kesempatan bagi kita untuk berpaling dari Allah. Bahkan ya ini juga menjadi ya sesuatu yang positif sebetulnya. Ya. Kalau kita merasakan bahwa Allah itu ya 1 kali 24 jam bersama kita, ya, bahkan sepanjang hidup kita, maka dalam hal ini ya kalau kesadaran ini muncul, dalam istilah para ulama disebut muraqabah, maka ini akibatnya, efeknya sangat luar biasa. Ketika kita merasakan kedekatan dengan Allah, kehadiran Allah, maka sedikit sekali peluang bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Artinya, ya bisa jadi kita ini pantang untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena Allah senantiasa mengawasi kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya ini manfaatnya luar biasa. Faedahnya ketika kita taqarrub kepada Allah, sejengkal saja kita mendekat kepada Allah, Allah sudah sedemikian murahnya ya, memberikan karunia-Nya. Allah mengingat kita satu hasta. Bahkan ketika mengingat satu hasta, ya Allah mengingat kita satu depak dan seterusnya. Dan kata Allah, kalaulah dia itu wa idza atani yamshi, dalam hadis yang lain, ketika seorang hambaku mendatangiku, masih dalam hadis qudsi, dalam keadaan sambil berjalan, maka kata Allah, ataituhu harwalatan, maka aku pasti datangi dia sambil bergegas, sambil berlari. Jamaah sekalian, ini hadis ini dipahami, bahkan disimpulkan oleh para ulama betapa luar biasanya ya kemuliaan yang Allah janjikan manakala seorang hamba dekat dengan Allah. Maka jamaah sekalian, jangan pernah hidup ini jauh dengan Allah. Ingatlah selalu kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Ya, kalau mendekat kepada manusia, belum tentu manusia itu dekat. Bahkan kedekatannya itu juga ya dalam tanda tanya. Ada apa? Kenapa dia dekat gitu? Karena ada sesuatu. Ya, ada gula, ada semut, Pak. Biasanya gitu kan. Ada gula, ada semut. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah pasti dekat. Manusia belum tentu pasti dekat dengan kita. Kalau nggak ada gulanya, mungkin menjauh. Ya. Nah, jamaah sekalian, bahkan pesan yang pernah saya sampaikan, ini pesan Imam Syafi'i. Ya, upayakan ya dalam hidup ini kita senantiasa dekat dengan Allah. Semuanya niatkan karena Allah, biar tidak kecewa. Ya. Dan biar tidak kecewa ini, ya memang begitu ya, kaedahnya, prinsipnya. Kita ini semuanya harus dikaitkan dengan Allah. Karena Allah, di jalan Allah, memperjuangkan kalimat-kalimat Allah, demi menegakkan syariat Allah. Ya. Biar tidak kecewa. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, ridon nas goyatun la tudraku. Berarti mafhumnya, kebalikannya,
ridullah goyatun tudraku. Kalau Anda, kita, saya ingin mencari ridhonya manusia, itu belum tentu kesampaian. Semua masjid ingin sepakat dengan pendapat saya. Bisakah itu? Belum tentu bisa. Bahkan mungkin sebagian besar tidak sepakat. Mungkin sebagian atau seluruhnya menentangnya. Seperti itu. Tetapi kalau yang diharap adalah kedekatan kita dengan Allah, kita ingin dekat dengan Allah, pasti Allah dekat. Pasti Allah mendekat. Pasti Allah ridho. Pasti Allah suka. Karena yang dicari adalah ridho Allah. Tapi kalau yang dicari adalah penilaian manusia, ridhonya manusia, kedekatan manusia dengan kita, siap-siaplah kita menjadi barisan orang-orang yang kecewa. Demikian pesan Imam Syafi'i. Ridhon nas goyatun la tudraku. Mencari ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa tercapai. Sehingga yang ada kekecewaan, yang ada penyesalan, yang ada kaduhung. Kaduhung saya bantu si eta gitu. Nyesel saya bantu masjid ini, nggak tahu terima kasihnya sama saya. Nama saya tidak dicantumkan coba. Padahal saya sedekah paling besar di masjid ini. Tidak tahu diri dasar nih panitianya. Begitu yang terjadi. Karena yang dituju bukan karena Allah. Ya. Oleh karena itu, ya bangunlah prinsip dalam pribadi kita, dalam jiwa kita, segala sesuatu harus karena Allah. Dan dipastikan Allah itu akan memberikan balasan kebaikan kepada kita. Ya. Lain halnya dengan ketika kita berharap kepada selain Allah. Dipastikan mungkin 1, 2, bahkan ya kebanyakan kita mendapatkan kekecewaan. Ya. Makanya dalam Quran itu ada di surat Al-Insan ya. Allah itu memberikan walaupun dalam konteks sedekah, tapi ini bisa diaplikasikan dalam hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah. Jamaah sekalian, kalau kita sering memberi, sering sedekah, maka menurut Al-Quran, menurut ayat ini, liwajhillah, niatkan karena Allah. Carilah wajah Allah, carilah ridha Allah. La nuridu minkum jazaan. Jangan pernah mencari jaza. Apa itu jaza? Jaza itu adalah balasan setimpal. Ngasih 100.000, ingin pulang 100.000, itu jaza namanya. Ya. Itu jangan kita harapkanlah. Ya. Jangankan balasan yang setimpal kata Allah. Ucapan terima kasih pun itu jangan ditunggu-tunggu, biar tidak kecewa. Ya. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Ini prinsip sedekah ya. Jadi innama nut'imukum, sesungguhnya kami ini memberi kalian sedekah, la nuridu minkum, kami tidak mencari jazaan, balasan setimpal dari Anda, dari kalian, wala syukura, pun terima kasih kami tidak mencari. Tidak akan nunggu-nunggu ini orang bilang terima kasih, tidak. Kalau bilang terima kasih saya tambah, kalau tidak saya stop sedekahnya. Tidak demikian Pak. Karena niatnya memang sudah liwajhillah. Kan? Makanya kata para ahli tafsir, ketika memaknai ayat ini, mengomentari ayat ini, biar kita tidak kecewa, ketika sedekah itu memberi sedekah, maka bayangkan, anggaplah yang ada di hadapan Anda ini bukan manusia, tapi yang ada di hadapan Anda ini adalah Allah. Dan Anda harus yakin, ketika yang ada di hadapan Anda adalah Allah, maka pasti Allah akan memberikan balasan. Tapi yang Anda bayangkan, yang Anda hadapi adalah manusia, maka jangan berharap sepenuhnya. Bisa jadi ya balasan, bisa jadi ucapan syukron. Apa syukron? Orang Arab kalau dikasih sesuatu, dibantu sesuatu bilang
Terima kasih. Thank you. Ya. Nah, bisa jadi ketika balasan itu tidak didapat, bisa jadi ketika ucapan terima kasih itu tidak terlontar ya, dari orang yang kita beri itu, maka yang terjadi adalah sakit hati, kecewa. Air susu dibalas air tuba, air comberan. Ini orang tidak tahu diri. Lihat saja, kapok saya, gitu. Cadu saya. Ya, nah itulah. Jangan, Pak. Makanya kaitkan segala sesuatu kepada Allah. Carilah ridho Allah, mendekatlah kepada Allah. Jangan ya mencari hal-hal yang selain Allah. Masih dalam hadis qudsi. Ini pesan Rasulullah SAW. Ya, pesan Allah melalui Rasulullah. Ingat jamaah sekalian, segala sesuatu kalau dasarnya bukan karena Allah, maka siap-siaplah kecewa, sia-sia. Allah mengatakan begini, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang beramal tapi niatnya bukan karena Allah, ini masuk bab niat. Para ulama membawakan hadis ini dalam bab, maka barang siapa yang beramal tapi dalam amalannya itu dia mengikut sertakan selain aku di dalam amalannya itu. Maknanya apa? Dia ingin mendapatkan penghargaan selain Allah. Dan Allah itu paling tidak suka disandingkan, disejajarkan dengan makhluknya. Makanya dalam bab akidah, Pak, ini hati-hati. Walaupun kita tidak ada niatan untuk menyamakan Allah, tapi hati-hati. Para ulama dulu, para salafus saleh sangat hati-hati dalam bab kata-kata saja itu dipilih sedemikian rupa. Kita sering tidak sadar ya, bilang begini, seandainya tidak ada Allah dan si fulan, atau bahkan kita ini sering mendahulukan si fulannya. Seandainya tidak ada si fulan, nah ini sudah berbau syirik kata para ulama ini. Walaupun kita memang tidak ada niatan, seharusnya kita senantiasa mendahulukan Allah. Ya. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah. Kemudian, nah ini luar biasanya para ulama ini memilih kata-kata. Kita ini jangan menggunakan huruf wawu, Pak. Sebab huruf wawu ini, kata para ulama, konsekuensinya mengandung makna mustarok katanya. Bersama. Seandainya tidak ada Allah dan Pak Dokter, saya ini nggak akan sembuh. Apalagi kalau bilang, aduh, seandainya nggak ada Pak Dokter, saya duka kumaha, tah nasib, itu nggak boleh, Pak. Ya, itu dalam bab akidah itu sampai sedemikian rupa telitinya para ulama, hati-hati, khawatir kita masuk ke dalam wilayah syirik. Ustaz, saya nggak ada niatan itu untuk menyekutukan Allah, mensejajarkan Allah. Ini bab kehati-hatian, Pak. Ya. Senantiasa kita ini mendahulukan Allah, mengingat Allah. Ya. Jadi alhamdulillah, nah gitu kan, alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan tim medis, atau biasanya ada huruf dannya itu yang sering diartikan wa, ya, waw itu diartikan dan. Tapi dalam bahasa Arab itu para ulama memilih dengan kata summa, Pak. Ya, itu lebih hati-hati itu. Walaupun memang tidak ada niatan bagi kita untuk menyekutukan Allah, mensejajarkan Allah, maka itu diharapkan tidak sampai terjadi lah. Makanya dalam hadis qudsi itu, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang beramal, kemudian dalam amalannya itu dia mengikut sertakan aku di dalamnya. Niatnya bukan karena Allah semata, tapi ada niatan lain. Maka kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku pasti tinggalkan dia dan sekutunya itu. Maka hati-hati. Ya. Jangan mensejajarkan Allah, mengikut sertakan Allah dalam segala aktivitas ibadah kita, amalan kita. Biar Allah menilai amalan kita sebagai amalan sholihan, maka jangan menyekutukan Allah. Jangan riya di situ. Jangan pamer, jangan ingin dipuji orang. Kita sudah punya Allah.
Ini perjuangan berat kita memang. Ria itu luar biasa. Penyakit memang kategorinya syirik. Syirik, walaupun syiriknya syirik kecil, tapi syirik maksudnya. Ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, kata Nabi dalam hadis sahih. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, sekian banyak yang aku takutkan dari umatku apa? Asyirk al-asgor, yaitu syirik yang paling kecil. Ai ar-riya, yaitu riya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk riya. Ada riya, ada sum'ah dalam bahasa agama itu. Ya, itu 11-12. Kalau riya itu kata para ulama sesuatu yang dilihat. Orang ketika dilihat jadi khusyuk. Orang ketika dilihat jadi nambah sedekahnya. Nah, itu ciri riya itu. Nah, ada orang yang ketika baca Quran banyak yang dengar jadi bagus. Ya, jadi tajwidnya dijaga, tapi ketika tidak ada yang dengar, ya, maka ya itu berbeda. Itulah sum'ah namanya. Jadi sum'ah itu 5 yusma. Jadi sesuatu yang diperdengarkan, jadi merubah orang yang membacakannya menjadi oper gitu. Itulah tanda orang yang ya ria-ria juga sebetulnya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimanakah cara membangun hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Saya sampaikan beberapa poin, ya, dipercepat saja. Pertama, hendaklah kata para ulama kita ini banyak melakukan yang namanya taubat, istighfar. Ya. Bersihkan diri kita dengan melalui pintu taubat dan istighfar. Maka dengan pintu ini kita akan bisa dekat dengan Allah. Ya. Nah, kita sering bertanya, kenapa ada orang yang ketika dibacakan Quran, dibacakan nama-nama Allah itu tidak senang, Pak? Tidak suka. Ya. Dan kurang tertarik lah, bahkan tidak tertarik. Bahkan ada ceritanya ini. Ada orang yang dia bongkar rumahnya, bahkan dia pindah rumah, bukan bongkar rumah. Jual rumah. Karena rumahnya dekat masjid. Aneh kan? Padahal dia orang mungkin ngakunya Islam gitu. Tapi tidak senang rumahnya dekat masjid. Karena sering dengar adzan. Terganggu katanya dengan suara ya ayat Quran yang dibacakan, suara-suara adzan di situ. Kan aneh ini orang. Ada apa? Jamaah sekalian, bisa dipastikan orang yang ya menolak, orang yang tidak tertarik terhadap asmaullah, kalimatullah ketika dibacakan, maka dipastikan di dalam dirinya ada penyakit, banyak dosa. Kalau dalam bahasa Quran itu ya orang yang banyak dosa, ya, dosanya ketika bertumpuk dan terus bertumpuk akan menjadi ron. Ron itu titik gelap, ya, titik hitam pekat di dalam hati, sehingga cahaya hidayah tidak masuk. Bahkan orang itu cenderung menolak dan terus menolak, karena di dalam dirinya banyak dosa. Nah, oleh karena itu, ya sebelum dosa kita berubah menjadi ron, titik hitam yang susah dihilangkan, menjadi penghalang terhadap hidayah, maka beristighfarlah kepada Allah. Setiap kali kita lupa, bahkan ya mungkin alfa, ya tidak sadar berbuat dosa, maka istighfar, astagfirullah. Ya, kita bertobat kepada Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan sebuah asar disebutkan, tidak ada istilah dosa besar. Belum terlambat, Pak. Orang masih hidup, tapi dia bekas pelaku dosa besar. Zina, tukang bobok, tukang tarok istilahnya. Kan? Tidak ada dosa yang luput dari bahkan dari perhatian, bahkan pernah dilakukan. Jangan putus asa. Ya. Selama hayat masih di kandung badan, maka manfaatkan, bertobatlah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Pasti Allah akan mengampuni dosa. Tidak ada dosa yang terampuni. Hatta dosa syirik, Pak. Asal jangan kebawa mati. Ya. Dosa syirik tuh. Ya. Selama masih hidup, pernah dia nyembah apalah gitu. Kemudian dia bertobat, maka besar kemungkinan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, Ibnu Abbas ya menyampaikan tidak ada istilah la kabirota
ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa besar. Ustaz, saya ini preman, bekas preman. Tato saya di mana-mana, lihat tuh. Mungkin dosa saya tidak terampuni. Bapak baca kisah 99 yang pernah dia itu bunuh. Bahkan plus 1. Ada orang ahli ibadah dibunuh juga. Karena preman, Pak. Preman tuh kalau tersinggung dia bangkit lagi ke premanannya. Maka dibunuhlah, genap 100. Tapi dia bertobat kepada Allah. Tobatnya diterima oleh Allah. Diambil dia oleh malaikat rahmat. Luar biasa. La kabirata ma'al istighfar. Ya, tidak ada istilah dosa besar kalau dia beristighfar. Bangunlah kedekatan kita dengan Allah dengan cara membersihkan diri kita dari dosa. Ya. Utsman bin Affan pernah mengatakan begini. Pernah saya sampaikan. Tanda orang yang banyak dosa. Tanda orang yang banyak dosa biasanya. Ya, ini Utsman yang ngomong, bukan saya. Ya, kalau mau protes, protesnya Utsman bin Affan. Yang lebih tahu tentang Quran, tentang masalah-masalah agama. Nah, Utsman pernah mengatakan begini. Ya. Idza tahuratil qulub. Apabila hati manusia itu memang bersih dari dosa. Walaupun tidak sebersih Nabi ya. Ini cerminan, Pak. Ya. Maka ciri orang yang hatinya itu bersih dari dosa atau sedikit dosa lah begitu. Karena kita ini nggak akan luput dari dosa. Cirinya bagaimana? Lantas min qiraatil Quran. Cirinya orang tidak akan mudah jemu ketika baca Quran. Awas Pak ya. Kalau kita sedikit-sedikit jemu, akan bosan. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru alhamdulillahirabbil alamin, sudah merasa apa? Haroreang gitu. Jemu, bosan gitu. Ya. Nah, awas itu. Kata Utsman bin Affan, lau tahuratil qulub. Sekiranya, seandainya, kalaulah hati itu memang bersih dari dosa, lantas min qiraatil Quran. Dia tidak akan jemu untuk baca Quran. Jadi ciri orang yang hatinya ya plong, ya bebas dari dosa, maka dia tidak akan jemu baca Quran. Baca Quran semangat. Zikir semangat gitu. Nah, jamaah sekalian, perbanyak taubat. Itulah jalan menuju kita mendekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, poin kedua ya, tadakkur atau dzikrul maut. Banyak mengingat kematian. Ya, dengan banyak mengingat kematian. Ingat, jamaah sekalian, kita ini semua akan mati atau tidak mati? Pasti mati, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Orang soleh mati. Ya. Orang yang jahat pun mati. Fir'aun mati. Nggak ada di dunia ini ceritanya sejahat apapun orang, sekuasa apapun orang yang nggak mati, pasti mati. Dan ketika mati itu dia kembali. Ya, hakikatnya bukan ke tanah, tetapi kembali kepada Allah. Intaqala ilallah. Intiqal ilallah. Pindah. Dia akan mempertanggungjawabkan amal, ya, seluruh amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, maka kita akan merapat, mendekat kepada Allah. Ya Allah, setelah saya mati, kebayang. Ya, kalaulah saya ini pelaku dosa besar, saya diazab dalam api neraka, ya Allah. Ya, maka ampunilah saya, ya Allah. Saya akan beribadah kepadamu selalu, ya Allah. Saya akan ingat kepadamu, ya Allah. Nah, jamaah sekalian, ya. Kemudian, nah jangan lupa, ketika kita ingin mendekat kepada Allah, pesan para ulama, alaika bihusnil khuluq. Ya, maka jagalah, kata para ulama, akhlak kita kepada sesama. Allah itu akan mencintai hambanya ketika hambanya itu mencintai sesamanya. Ya, ketika melihat hambanya beradab, berakhlak, ya, punya perhatian terhadap sesama, maka Allah suka itu. Dalam hadis disebutkan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi orang lain pasti disayangi oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi hamba penyayang,
maka pasti disayangi oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, kata Nabi. Allah itu pasti akan membantu hambanya. Maka nal abdu fi auni akhi, selama hambanya itu mau membantu sesamanya. Kalau ada orang yang membutuhkan, bantu. Karena itu adalah jalan menuju kita, kedekatan kita dengan Allah. Allah pasti dekat dengan kita. Allah pasti bantu kita. Ya. Kata Nabi, bahkan ini hadisnya strong. La yu'minu ahadukum. Coba. La yu'minu ahadukum. Tidaklah seseorang dipandang beriman. Walaupun ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan la imanalah. Ya. Ada yang mengatakan tidak ada iman sama sekali. Siapa? Orang yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ada juga yang mengartikan la yaktamilul iman. Imannya tidak sempurna. Imannya kurang. Gara-gara apa? Tidak punya kepedulian terhadap sesamanya. Layak tamilul iman. Imannya ada tapi tidak sempurna. Tapi kalau pendapat yang pertama, tidak ada iman. Ngaku iman padahal bukan iman. Ngaku pengikut Nabi tapi bukan sebetulnya pengikut Nabi. Nah, itu kan. Naudzubillah. Ya. Bayangin Pak, kalau maknanya ternyata makna yang pertama, kita ini ngaku beriman tapi bohong. Sebetulnya kita bukan orang beriman. Pada saat kita ini melihat saudara kita, tidak ada rasa apa? Empati dan simpati. Lihat orang dibunuh, kita itu cuman bilang, itu mah urusan mereka. Kita mah nggak ada kaitan dengan mereka itu. Apa peduli kita dengan Palestina, Pak? Apa urusan kita dengan Palestina? Bilangnya begitu, Pak. Ingat, hati-hati dengan kata-kata kita. Ya. Perhatian kita, ya, empati kita, simpati kita terhadap saudara kita itu menunjukkan bahwa kedekatan kita, keimanan kita kepada Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi pada saat kita tidak punya kepedulian, hare-hare gitu kan, tidak peduli terhadap sesama, maka kita ini dianggap orang yang beriman, tapi dalam tanda petik. Keimanan kita diragukan, dipertanyakan. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, satu lagi lah. Nah, tadi sudah saya isyaratkan, ya poin ini, ya ini bagus sekali menurut saya. Kata para ulama, kalau kita ingin membangun kedekatan kita dengan Allah, maka dawamkan al-mudawamatu fi qiraatil Quran atau ala qiraatil Quran. Dawam membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak ini wajah-wajah yang ya nampaknya mendawamkan Al-Quran, insya Allah. Ya, Quran itu adalah teman kita. Bahkan Quran ini berdasarkan sabda Nabi akan menjadi syafaat bagi kita. Man qara Al-Quran, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran atau iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, karena Quran itu kalau dibaca, terus dibaca, maka akan menjadi syafaat, pembela kita. Quran itu imma wa imma. Imma kata para ulama, imma an yakuna hujjatan lana. Quran itu bisa jadi akan membela kita. Tetapi Quran juga bisa menjadi hujjatan alaina. Beda Pak ya. Ada hujjah lana, ada hujjah alaina. Nah, hujjah alaina akan mendakwa kita. Ya. Orang-orang yang tidak baca Quran, tidak pernah baca Quran, itu Quran akan menjadi hujjah alaihi. Akan menjadikan Quran itu dakwaan baginya. Kemarin kemana saja? Ya, sekarang kau butuh keselamatan, pembelaan dariku. Kemarin kemana saja? Ya. Kau tidak pernah baca Quran. Kau tidak pernah membaca firman-firman Allah. Jamaah sekalian, jadikan Quran teman dekat kita. Konsumsi harian kita. Bukan hanya koran. Koran Pak, berapa eksemplar Bapak baca koran, gak ada nilai ibadahnya. Yang ada pusing, yang ada masalah gitu. Baca Quran, pembunuhan terus. Baca Quran ini gosip semua gitu kan. Ya. Nah, pusing kan? Tapi begitu baca Quran, bernilai ibadah. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Nabi. Barang siapa yang membaca satu huruf di antara huruf yang ada dalam Al-Quran, falahu hasanatun,
baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Maka satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Luar biasa kan? Ya. Bacaan apa coba? Yang satu hurufnya dibaca atau dikali 10 kebaikan. Hanya Al-Quran. Jadikan Quran sebagai sesuatu yang didawamkan. Sehingga akan menjadikan kita ini hubungan dekat dengan Allah, ya, itu senantiasa terjaga. Orang-orang yang jauh dari kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, itu jelas ya mencerminkan bahwa dirinya itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, pesan saya untuk pribadi dan jamaah sekalian, ya, kita simpulkan, pertama, mari kita senantiasa bertobat, kemudian istighfar, kemudian hendaklah kita ini senantiasa mengingat kematian, persiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Karena ibaratnya kematian itu, setelah kematian kita ini akan menempuh perjalanan yang amat sangat jauh, dan itu butuh modal, butuh bekal yang cukup. Kemudian jamaah sekalian, jaga akhlak kita, jaga hubungan baik kita dengan sesama. Ya, tampilkan akhlak seorang mukmin yang benar-benar beriman. Cirinya adalah kita punya kepedulian sosial terhadap sesama kita. Allah cinta kepada orang yang mencintai sesamanya, punya kepedulian terhadap sesamanya. Dan Allah tidak senang kepada mereka yang cuek, kepada mereka yang anania, individualis, selfish. Allah tidak senang itu. Ya, yang penting mah saya yang penting mah keluarga saya. Yang lain gimana? Mereka kan saudara kita. Masa mau dibiarkan? Jadilah orang-orang yang punya itsar kalau dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir tadi, dawamkan ya bacaan Quran kita. Insya Allah, Allah senang terhadap mereka yang suka baca Quran. Allah senang ketika rumah seseorang selalu dibacakan di dalamnya Al-Quran. Baca Al-Quran. Ada pesan dari Nabi khusus, kalau kita baca rajin surat Al-Baqarah katanya Pak, ya. Al-Baqarah nih, ya. Di dalam rumah kita, maka saharah, ya, sihir, ya, bahkan dukun itu tidak akan mampu ya mencelakai kita, tidak akan bisa masuk kecuali dengan izin Allah tentu saja, ya. Nah, jemaah sekalian, barangkali itu yang bisa disampaikan. Intinya, ya, saya mengajak mari kita terus mendekat kepada Allah. Ya, jadikan Allah senang, jadikan Allah akrab dengan kita. Jadikan kita ini di dalam diri kita tanamkan sifat muraqabatullah. Allah dekat, kita dekat, Allah pasti dekat. Kita jauh, pasti Allah jauh. Kita ingat kepada Allah, pasti Allah mengingat. Ketika kita mengingat sambil berjalan, Allah akan mengingat kita sambil berlari. Ya, demikian ya kemuliaan yang Allah janjikan ketika kita semakin dekat hubungannya dengan Allah. Dunia ini kecil, dunia ini milik Allah, dunia ada dalam genggaman Allah. Itu yang harus kita ingat. Seandainya dunia ini dihilangkan oleh Allah, diambil oleh Allah, oleh sang pemilik, kita mau minta kepada siapa? Semuanya ada dalam genggaman Allah. Ya, jadikan Allah itu senang, ridho. Jangan jadikan Allah murka. Karena kalau Allah murka, kita mau berlindung kemana? Cari perlindungan kepada siapa? Hanya Allah yang maha segala-galanya. Mudah-mudahan kesadaran ini muncul pada diri kita. Mudah-mudahan kita semakin rajin ibadahnya, ya, disehatkan, kemudian diberikan kemampuan, ya, yang punya harta banyak, ya, mudah-mudahan rajin sedekahnya, ibadahnya juga rajin, karena itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Ya, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.